soal pelaku tadi tuh Bang, kan lagi ada fenomena masuk polisi nih. Itu gimana Bang? Kan dia kan Iya, Pak. Melihat mau masa berkarir di depan. sepak bola tapi kok Ini sih nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungannya karena apa namanya, kalau dia memilih profesi itu yang notabene itu juga merupakan apa namanya profesi yang pengabdian kepada negara, itu tentunya menjadi pilihan pribadi masing-masing orang. Tetapi juga konteksnya adalah yang lebih penting tadi, kita ngomong bahwa orang-orang ini yang jadi pelaku-pelaku ini dia tetap berolahraga meskipun dia nggak semua orang ketika dia doing sports dia harus jadi professional athlete dan professional footballer. Dan in the end ada law of 1%, law of 2%, hanya 1, 2, 3% yang kemudian sampai ke top menjadi pemain profesional gitu. Nah, tapi ini harus diketahui bahwa kita akan dapat 1% ini yang quality kalau kita punya basis populasi yang besar gitu. Jadi ini yang apa namanya, saya concern banget soal ini, dan saya sangat sedih banget ketika sekarang ya makin banyak orang yang nggak main bola gitu. Karena sebagai orang yang lama di bola, banyak dapat sesuatu dari sepak bola, saya punya panggilan untuk giving back ke sepak bola, dan tentunya salah satu yang bisa diberikan adalah bagaimana menggairahkan sepak bola supaya banyak orang jadi main bola gitu. Ya, kalau soal ini Ganesha gimana, misalnya tanggapan soal pemain-pemain yang kemarin katanya nih yang gagal seleksi U17 dioper ke klub-klub Liga 1, kalau Persija ngeliatnya gimana? Maksudnya gimana tuh? Kan ada wacana itu ya Nisya, yang pemain-pemain yang kemarin ikut seleksi U17 untuk Piala Dunia, tapi mungkin dia nggak kepilih tapi punya kualitas, terus katanya bakal di oper-oper ke klub Liga 1. Itu gimana? Saya nggak ngerti itu statementnya dasarnya apa, dan saya juga nggak ngerti statement itu berdasarkan melihat kondisi dan ekosistem sepak bola yang ada. Karena yang saya tahu, yang namanya tim nasional U17 itu kan pemainnya dipilihnya dari klub, gitu. Jadi kalau ikut seleksi gitu kali. Enggak. Terus saya nggak ngerti adalah dibilang kalau nggak kepilih nanti dioper loh. Enggak, kalau nggak kepilih dia balik ke klubnya dong. Itu sesimpel itu sih. Saya nggak ngerti ada statement seperti itu yang mengatakan dioper ke klub Liga 1. Dioper ke klub Liga 1. Kan mereka memang dari klub Liga 1. Gitu ya, kalau nggak kepilih ya balik ke klub lah. So as simple as that sih kalau saya bilang. Nah, tapi kalau misalnya nih kan Persija kerap mengirim pemain ke tim nasional, bahkan musim lalu sempat kekurangan pemain dan lain-lain. Itu adalah bukti kesuksesan Persija dalam youth development dong. Kalau dibilang sukses belum, tapi kalau kita bilangnya kita on the right track-nya, kita di jalur yang benar, karena sudah mulai ada sedikit kelihatan hasil kerja kita. Tapi kalau dibilang sukses belum, karena at the end of the day pemain yang ada tersebut ya mereka terpilih masuk tim nasional, tapi teman-teman perlu tahu itu tim nasional U20, not so special gitu, iya kan? Itu juga yang saya kepengen ngomong bahwa youth national team is nothing special gitu loh. There's only cuman ada satu tim nasional yang paling penting, yaitu tim nasional senior. Tim nasional under 17, under 20, under 23 itu cuman anak tangga kok gitu. So not so special. Jadi kalau mereka menjadi bagian dari itu ya it's good ya, artinya at some point dia menjadi pemain yang dihitung atau terpilih pada masa itu di kelompok usia itu. Ya, tapi itu bukan real football ya. Real football adalah ketika semua orang dari semua umur bertemu dan bertempur dan berkompetisi gitu. Makanya ya pertempuran sebenarnya ada di sepak bola profesional Liga 1 dan tim nasional senior gitu. Jadi not so special kalau cuma tim nasional U23, U20, U17 gitu. Nah, dan saya juga mau katakan ya,
Ya World Cup it's very special, tapi ya World Cup under 20, World Cup under 17 ya it's also not so special. Gitu loh. Karena it's World Cup tapi it's under 20, it's under 17. Gitu. Itu juga cuman wadah untuk stepping stone ke atas. Masih banyak gitu. langkah-langkah yang harus Nah, jangan menjadi salah kaprah kemudian World Cup under 17, World Cup under 20 ini dijadikan tujuan, bukan dijadikan alat. Padahal ini adalah alat. Jenjang gitu ya? Iya, ini adalah alat gitu. Alat untuk menuju ke tujuan yang utama. Tujuan utamanya apa? Professional football dan tim nasional senior. Gitu. Jadi nggak ada yang special dengan under 20, under 17. Ya kan, World Cup under 20, World Cup under 17, nggak ada yang special gitu loh. Banyak negara-negara yang let's say maju, ya kan, di dalam sepak bola gitu ya. Argentina juara dunia tapi dia nggak qualified ke World Cup under 20 gitu. Iya. Ya kan, saya nggak tahu nih World Cup under 17 ada negara besar yang nggak lolos nggak? Pasti ada kan? Ya kan, pasti ada gitu loh. Karena ya Itian buat negara-negara yang sepak bolanya udah maju, under 17, under 20 not so important gitu. Itu hanyalah alat untuk mencapai tujuan utama gitu. Dan ketika mereka sudah punya satu domestic ekosistem yang baik, mereka nggak pusing kok dengan World Cup atau jangan ada negara-negara Jerman kah, Spanyol kah. Jangankan ngomong World Cup under 17 atau World Cup under 20. Kadang-kadang mereka Euro under 20, Euro under 17-nya aja mereka nggak lolos. Iya. Mereka gagal di kualifikasi. Tapi buat mereka it's not a big deal karena ya Euro mungkin kita cuma main 4, 5, 6 pertandingan. World Cup juga mungkin sampai final kita cuma main 4, 5, 6 pertandingan. Terus kenapa lu mesti pusing ketika lu nggak lolos, lu kehilangan 4, 5, 6 pertandingan. Sedangkan di domestic ekosistemnya mereka main setiap pekan competitive game. Gitu loh, competitive game. Yang pertandingan lu best of the best player, main lawan best of the best player juga. Dan competitive game. Game yang sometimes kita bisa menang, sometimes bisa draw, sometimes bisa kalah. Gitu, so akhirnya itu menjadi tidak terlalu relevan lagi. Tapi kan butuh pengalaman gitu. internasional bang. Itu kan masih domestik. Kan butuh pengalaman internasional kan setiap pemain walaupun kelompok umur. Kenyataannya ya kan banyak pemain-pemain juga yang dia bisa sampai ke atas tanpa dia pernah menjadi bagian dari national team di youth. Gitu. Bang, ada bang? Ya banyak pemain yang mengalami seperti itu. Lagi-lagi ini kan alat bukan tujuan gitu. Dan banyak sekali pemain-pemain yang terlibat involved di youth national team nggak sampai juga ke atas. Di Eropa, di Indonesia sama aja. Masalahnya gitu. membenarkan pemahaman itu gimana tuh bang ke masyarakat? Karena dari federasinya sendiri sudah menargetkan begitu. Itu. Bahkan media juga kalau luar negeri juga begitu kan. Ya sekarang kalau media ya berarti tanggung jawab kalian lah. Kalian punya porsi nih. Tapi media luar juga begitu bang kadang-kadang. Wonderkid katanya kan. Expose gitu ya. Ya tapi di sana wonderkid apa dan sebagainya lebih pada konteks playersnya. Iya benar. Bukan timnya. Individu ya, iya benar. Gitu. Artinya di situ udah ada satu step forward karena mereka udah nggak ngomongin lagi team achievement, tapi individual achievement. Nah itu yang kita harus tahu bahwa di dalam kalau kita ngomong tim nasional U20 yang perlu kita lihat tuh bukan menang kalahnya si tim nasional U20 itu. Tapi ada nggak pemain-pemain yang punya potensial untuk dia sampai ke tim nasional senior atau punya potensial untuk main di higher level of football. Itu yang kita perlu cari. Jadi ketika tim nasional youth national team itu berkiprah, tingkat kesuksesannya si pelatih, tingkat kesuksesannya yang punya tim itu bukan dari prestasi di sebuah turnamen, tetapi itu baru bisa dilihat nanti beberapa tahun kemudian ada nggak pemain yang jadi.
gitu. Ini memang jadi alat yang baik nggak untuk memproduce individual gitu. Ini yang perlu di mindsetnya ini harus dirubah gitu loh. Kita ini nggak nyari tim, kita nggak bikin tim di youth level gitu loh. Kita nih create individuals gitu. Karena at the end of the day yang going up tuh pemainnya bukan timnya gitu. Dan at the end of the day di semua negara manapun nggak ada yang namanya tim nasional senior itu datangnya dari satu generasi. Semua itu pasti intergeneration. Tim nasional senior itu mungkin tim nasional Argentina yang kemarin juara itu mungkin ada yang umurnya 20, ada yang umurnya 21, 22, 23, artinya dari semua generasi, ada yang umurnya 30. Gitu. Itu semua intergeneration gitu. Artinya apa? Kita nggak boleh ketika melakukan youth development itu kita melakukan satu overemphasis atau overtreatment pada satu generasi. Oh karena ini under 17 Piala Dunia kita kasih special treatment. Oh ini kita under 20 mau World Cup kita kasih special treatment. No, kita harus kasih treatment yang sama to all generation. Gitu. Karena at the end of the day di setiap generation ini akan ada 1-2% yang going to the top. If you are lucky mungkin bisa 4-5% gitu kan yang going to the top. Some they call it golden generation atau sampai kayak gimana. Tapi normally lu satu tim lu punya 2 atau 3 yang ke atas itu udah big achievement, udah prestasi besar gitu. Jadi lu jangan ngomong wah kita ini kasih pelatih yang ini, kita kasih Trese ini, kita ini. No. Harus sustainable. Kalau memang lu bisa lakukan itu pada semua tim nasional lu, lakukanlah itu pada setiap tim nasional lu. Gitu. Karena saya nggak melihat misalnya kemarin ketika kita mau under 20 World Cup, saya nggak melihat treatment yang sama diberikan kepada tim nasional under 16. Begitu loh. Under 20 dimanja. Under 20-nya ada over treatment di situ. Under 17-nya so-so. Nah, mungkin sekarang kebalik nih. Gitu itu sangat menurut saya sangat berbahaya. Karena we put our effort, our money and our time to one generation that in the end semuanya nggak akan semuanya jadi. Gitu. So kenapa nggak kita bikin satu konsep yang lebih holistik, yang memang pembinaan ini nih satu inline, lu tuh under 16, under 20, under 23 ini semua adalah satu line yang lu harus kerjain, semuanya itu bagus, gitu. Dan nggak event based, tapi orientasinya bukan event, orientasinya adalah senior national team, orientasinya adalah kalau kita di akademi Elite Pro Academy, orientasinya adalah first team. Gitu. Orientasinya kita bukan event, bukan turnamen. Gitu loh. Peak performance-nya bukan untuk di World Cup, no. Peak performance-nya adalah anak-anak under 17 ini. In the next 3 years, dia harus main Liga 1. In the next 3 years, mereka harus main senior national team. Itu peak performance-nya. Jadi semua program didesain untuk ke sana. Bahwa along the way ada World Cup, ada turnamen di Prancis, ada AFF, ada Asian qualifiers. Along the way yaitu proses. Itu stepping stone. Gitu. Tapi itu tools, bukan tujuan. M-nya first team football, senior team national. Gitu. Jadi ini yang mindsetnya harus digeser. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.